Halo semuanya, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan Teruna di hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 ini. Tidak terasa sudah 5 bulan kita jalan di tahun 2021. Tentunya banyak sukacita, banyak pengalaman yang seru kita dapatkan. Tetapi yang tak lupa, sekali lagi kita bisa berkontribusi bersama, kita mengikuti ibadah bersama ini di hari yang minggu ini. Tak henti-hentinya kita tetap melaksanakan ibadah PT, tapi walaupun hanya sebatas lewat online, lewat Zoom atau Google Meets, apapun itu bentuknya tetap kita jalani dengan syukur dan khusyuk. Sebelumnya disclaimer juga, kakak minta maaf karena ada hal teknis. Untuk pelayan liturgosnya, kakak sendiri untuk sementara ini hanya bisa lewat suara dulu. Videonya ada gangguan teknis sehingga kakak import dulu dalam bentuk audio. Jadi untuk seterusnya nanti hanya kakak saja yang muncul suaranya, nggak ada gambarnya. Tapi untuk pelayan firmannya Kak Loli tetap ada gambarnya. Oke, kita awali ibadah ini. Kita buka ibadah ini dengan pujian. Kami puji dengan riang. Mari kita mengawali ibadah kita. Setelah dengan pujian, kita awali juga dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih setiamu, rahmat dan berkat yang kau curahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari selama 1 minggu ini ya Bapa. Kau mempertemukan kembali kami dalam ibadah hari Minggu Pelkat Teruna ini. Walaupun secara online, secara video lewat YouTube, kami tetap berterima kasih dan mengucap syukur atas kesempatan yang kau berikan kepada kami ya Bapak. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama di tempat yang sama, tetapi kami yakin kuasa-Mu, firman-Mu, berkat-Mu tetap tercurah bagi kami, dimanapun kami berada selama semangat kami untuk mengikuti ibadah ini tetap ada. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman yang akan kami dengar, yang akan kami bacakan bersama, dan juga kami renungkan, yang akan diberitakan oleh Kak Loli ini, dapat tercurah bagi kehidupan kami, dan dapat kami cerminkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bagi sesama kami, bagi teman-teman kami, di sekolah, di rumah, walaupun juga tidak dapat bertatap muka, tapi kami yakin berkat kasih ini tetap dapat tercurah, dapat kami curahkan kepada sesama kami dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan PT, adik-adik PT dan juga rekan-rekan pelayan PT, marilah kita bersama-sama membuka Mazmur Pujian. Kita
membaca bersama Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan Sabdamu Abadi. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Loli di sini. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau memberikan kami kesempatan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengarkan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hosea 1 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Buka Alkitabnya. Buka Hosea 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda
dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Yesus, Hosiana. Ketika bangsa Israel kembali dari Mesir, mereka menempati tanah Kanaan dan hidup bersama dengan orang-orang Kanaan. Hal itu membuat orang Israel terpengaruh dengan kebiasaan orang Kanaan. Mereka terpengaruh dengan budayanya. Karena orang Kanaan percaya bahwa kesuburan, hasil tanah yang baik adalah pemberian dari dewa-dewa mereka. Nah, hal ini membuat orang Israel terpengaruh dan mereka ikut berpartisipasi dalam upacara keagamaan orang Kanaan. Sehingga orang Israel tidak mengakui lagi Tuhan yang adalah satu-satunya pemelihara dan penyelamat hidup mereka. Tetapi mereka mengakui bahwa Tuhan adalah salah satu dari ilah Baal, sembahan orang Kanaan. Hal lain yang membuat orang Israel semakin jauh dari Tuhan adalah ketika bangsa ini diancam akan diserang oleh kerajaan Asyur. Bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mengharapkan pertolongan bangsa lain. Dalam hal ini adalah bangsa Mesir. Hal ini menyebabkan Tuhan melihat, kok bangsa ini tidak setia lagi kepadaku. Hal ini yang membuat Tuhan menganggap sikap bangsa Israel tidak setia inilah yang dianggap persundalan. Nah, mengapa Tuhan itu meminta Hosea menikahi Gomer, di mana Gomer itu adalah wanita sundal? Karena Tuhan menganggap bangsa Israel sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah mengkhianati Tuhan. Kita lihat bahwa Hosea itu sangat setia kepada Tuhan. Dia melaksanakan perintah Tuhan tanpa protes atau keraguan apapun. Ia mengambil Gomer, di mana Gomer ini adalah seorang perempuan sundal, untuk menjadi istrinya. Dan ia mendapati 3 orang anak dari hasil perkawinannya itu. Anak pertama diberi nama Yisrael, karena Tuhan akan menghukum Raja Israel atas pembunuhan yang dilakukan oleh Yehu. Anak yang kedua, perempuan, diberi nama Lo Ruhama, artinya yang tidak disayang. Nama ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi kaum Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Kasih sayang Tuhan tidak berlaku lagi bagi orang Israel, baik rajanya maupun rakyatnya. Sebaliknya, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan dihadirkan bagi Yehuda. Lalu yang ketiga, nama Lo Ruhama tidak lagi berlaku bagi Yehuda. Keselamatan Yehuda bukan berasal dari kekuatan militer, melainkan dari pertolongan Tuhan. Di sini harus diyakini bahwa kuasa Tuhan melebihi kekuatan militer manapun. Kita harus yakin hal itu. Lalu Gomer mengandung lagi anak yang ketiga, namanya Lo Ami. Artinya, kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Tuhanmu. Dengan nama itu, anak bungsu Hosea ini akan selalu menyaksikan bahwa Israel bukan lagi umat Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, kita dapat memahami bahwa kehidupan pernikahan Hosea dengan perempuan sundal bernama Gomer merupakan gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya. Hal ini menunjukkan betapa tidak setianya bangsa Israel kepada Tuhan yang memelihara dan menyelamatkan mereka. Ketidaksetiaan bangsa Israel ini terjadi karena pengaruh dari bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena ketaatan Hosea kepada Tuhan,
ditunjukkan dengan kesediaannya mematuhi perintah Tuhan dengan mengawini perempuan sundal bernama Gomer. Apa yang dilakukan Hosea berbanding terbalik dengan hal yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan oleh Gomer hasil pernikahannya dengan Hosea, Israel, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang sudah tidak setia kepadanya. Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel dan tidak akan mengampuni mereka. Tuhan tidak lagi menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya dan Ia tidak menjadi Tuhan mereka. Dari cerita ini, Tuhan itu mau menegur bangsa Israel yang telah berlaku tidak setia kepadanya dan akan menghukum mereka. Adik-adik, Tuhan tidak mau dikhianati. Tuhan selalu utama dalam hidup kita. Dalam kehidupan adik-adik juga harus begitu. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah yang utama. Bukan diri kita, bukan teman kita, bukan orang tua kita ataupun apapun. Tapi Tuhan adalah yang terutama dan yang utama. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, pemeliharaanmu kepada kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi bagi bangsa kami ini. Di masa pandemi ini Tuhan, COVID masih tinggi Tuhan dimanapun itu. Banyak sekali hal-hal terjadi di mana juga ada virus baru yang masuk ke Indonesia dari India. Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan selalu menjaga kami. Engkau akan memelihara bangsa ini Tuhan. Engkau akan mengampuni bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini. Kami pertaruhkan kehidupan bangsa ini hanya kepadamu. Berkati presiden, wakil presiden, ke menteri-menteri, wakil rakyat, semuanya Tuhan, hingga RT, RW. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, GBP Cahaya Nugra Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati pembangunan gereja kami. Atas setiap tahapan-tahapan sudah dilakukan dengan baik. Tuhan, berkati Tuhan gereja kami di mana akan membuat lantai marmer. Tuhan, cukupkan segala dana kebutuhannya agar semua rencana pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik PT yang telah ujian, yang telah memasuki masa ujian, di mana mereka akan menunggu hasil dari ujian ini untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan terbaik bagi adik kami. Engkau berkati tiap kami, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menghadapi perubahan zaman ini Tuhan, di mana kami saat ini juga membatasi diri kami, social distancing dengan siapapun Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya kehidupan kami akan jadi lebih baik karena kami selalu bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan dan juga diberitakan dan juga dibawakan dalam renungan oleh Kak Loli. Kiranya firman Tuhan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan menjadi refleksi bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan yang nantinya bisa kita titipkan ke orang tua untuk diberikan di ibadah hari Minggu. Kita mengiringi persembahan ini dengan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan
Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita telah sampai pada penghujung ibadah hari Minggu Pelekat PT di hari ini. Kiranya damai sejahtera tetap selalu ada untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah pandemi ini. Tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan. Tetap yakin kita anggap pandemi COVID ini hanyalah sebuah badai yang pasti akan berlalu. Tetapi lagu pujian yang mengantar kita kepada akhir ibadah ini bukan badai pasti berlalu, tetapi Tuhan Yesus sungguh sayang. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mengutamakan Engkau dimanapun kami ada, karena kami yakin dan percaya bahwa cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami sungguh lebih besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.